Kau bicara pada siang ini, Kau pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada siang ini kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kita angkat pujian. Ya. Haleluya, haleluya. Di Tuhan. Ya, kita bertepuk tangan dulu. Amin, haleluya. Ya, mandi. Ya, ada kuasa dalam darah Tuhan. Ada kuasa dalam darah Anak Domba. Ada kuasa dalam darah Domba. Ada kuasa dalam darah Anak Domba. Ada kuasa dalam darah Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya, kita sama-sama dengan musik ya, amin. Supaya lebih mantap lagi, luar biasa. Haleluya. Ya. Amin. Sama-sama katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, penyakit dihancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Iblis dikalahkan. dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ku menang. Dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Haleluya, haleluya. Kita akan pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Yesus, kita katakan pujian Engkau Allah yang setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu ada buat kita. Di saat apapun yang kita rasakan, susah, senang, gembira, sehat, sakit, Dia selalu ada. Dia selalu memberikan kekuatan di saat kita lemah. Karena Dia Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang baik. Kau Allah yang sungguh baik. Tuhan Yesus. Haleluya. Ya
hati kita, haleluya, untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Kita angkat pujian, Engkaulah perisaiku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami terkuat, Engkau bersama dengan kami, Tuhan memberikan kami kekuatan. Haleluya, Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Sama-sama kita bangkitkan. Haleluya. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalammu, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri
ajaran yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara, ada dua hal yang harus kita lakukan di dalam ibadah kita. Yang pertama saudara adalah tentang pengajaran. Karena kita sedang dipersiapkan saudara kasih, haleluya, amin, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, kami rindu semua, saya rindu kita semua sukses di dunia, mati masuk surga. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang kedua saudara, kita juga sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam janjinya, yaitu surga yang mulia. Saudara tahukah di surga itu hanya ada apa? Hanya ada pujian dan penyembahan. Haleluya. Oleh karena itu yang kedua di dalam setiap ibadah kita adalah pujian, penyembahan. Nah, saudara kasih, saya pernah ini sampaikan di dalam online, tetapi saya sampaikan kembali tentang pujian, penyembahan. Saudara, Daud berkata demikian di dalam Mazmur pasal 103 ayat 1. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Jadi ada perintah yang dilakukan saudara kasih oleh Daud kepada siapa? Kepada jiwa dan batinnya, kepada jiwa dan rohnya, kepada dirinya, kepada seluruh keberadaan dia memerintahkan. Saudara, artinya saudara dan saya punya kuasa atas eksistensi diri saudara sendiri, atas tubuh jiwa saudara, bahkan pikiran saudara. Saudara bisa perintahkan kepada jiwa kita, kepada roh kita, sembahlah Tuhan. Haleluya. Jadi jangan biarkan dia mengendalikan kita, tapi kita yang harus mengendalikan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita punya kemampuan untuk memberkati Allah yang maha besar dengan pujian penyembahan itu. Dan kita harus perintahkan kepada tubuh, jiwa, dan roh kita untuk melakukan itu seperti yang Tuhan ingin lakukan kepada kita. Haleluya. Seperti Tuhan yang ingin kita lakukan kepada dia. Saudara, Mazmur pasal 34 itu berkata demikian. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Pujian-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Haleluya. Saudara mau punya standar seperti ini? Saudara, kalau melalui firman-Nya bahwa memuji Tuhan segala waktu, pujian-pujian itu tetap di dalam mulutku. Tetap artinya selalu ada, tidak pernah hilang. Mungkinkah? Mungkin, pasti itu bisa. Oleh karena itu Tuhan bilang kepada kita, di dalam mulut yang sama tidak boleh keluar kutuk dan pujian. Haleluya. Harus pujian yang keluar, karena kita diciptakan untuk memuji Tuhan dan untuk menjadi berkat. Saudara, ada dua hal dalam diri kita untuk memberkati Tuhan. Ada dua hal yang di dalam kita saudara kasih yang kita bisa lakukan kepada Tuhan. Yang pertama adalah melalui pujian, saudara. Kita bisa memberkati Tuhan. Apa itu pujian? Pujian adalah ekspresi dari kekaguman dan penghargaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Apabila kita memuji seseorang, kita menyatakan betapa baiknya dan hebatnya dia. Kagum akan orang tersebut, saudara kasih. Dan betapa besar yang dia lakukan. Mungkin terhadap kita atau kepada orang lain menjadi kekaguman kita. Demikian juga halnya, saudara kasih, apalagi kepada Tuhan yang melampaui segala apa yang manusia lakukan. Haleluya. Harusnya lebih dahsyat dan lebih luar biasa lagi kita memuji Tuhan daripada kita memuji manusia. Dan kita harus konsentrasi, fokus hanya untuk memuji Tuhan. Yang pertama, saudara kasih, kita bisa memberkati Tuhan dengan pujian. Saudara, pujian
Ini adalah berhubungan dengan karakter dan kuasa Tuhan. Saudara, Mazmur pasal 63 ayat 45 firman Tuhan berkata demikian. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama Tuhan. Karena apa? Karena kasih setia dan kebaikan Tuhan. Tentang kuasa dan kasih Tuhan yang dahsyat. Dan inilah yang mendasari kita. Kenapa Tuhan layak kita puji. Karena Dia layak, Dia baik, Dia luar biasa. Saudara, Dia penuh kuasa. Dan kebaikan kuasanya itu dicurahkan kepada kita. Tidak tanggung-tanggung. Dia bukan stok lama. Setiap pagi besar setia Tuhan. Haleluya. Baik Tuhan itu. Saudara, mengapa kita harus memuji Tuhan? Yang pertama, saudara kasih, karena keberadaan Tuhan itu, eksistensi Tuhan, keberadaan Tuhan itu memang layak untuk dipuji. Mazmur pasal 47 ayat 7 dan 8 berkata demikian, saudara kasih, bermazmurlah bagi Allah. Bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita. Bermazmurlah, katanya. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajar. Haleluya. Oleh karena itu, betul apa yang saya katakan tadi. Ada dua hal di tempat ini yang akan kita lakukan. Pengajaran dan pujian penyembahan. Saya kasih, karena kedua hal itu adalah kita sedang dipersiapkan untuk masuk ke dalam kekekalan sesungguhnya. Keberadaan Tuhan karena Dia King of Kings. Dia Raja di atas segala raja. Dia penguasa alam semesta ini. Dan Dialah pemiliknya. Dia menopangnya. Dia bisa melakukan apa aja terhadap alam semesta ini. Bahkan Dia bisa menghancurkannya dan membentuknya menjadi bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru. Itulah keberadaan Tuhan. Kenapa Dia layak untuk kita sembah dan puji. Yang kedua, sering kasih, mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena perbuatannya itu yang dahsyat dan luar biasa terhadap diri kita. Dan tidak ada satupun, sering kasih, buat kita yang tidak punya alasan mengapa kita memuji Tuhan. Karena Dia baik buat kita. Perbuatannya luar biasa atas kita. Dan Daud berkata demikian atas kebaikan Tuhan itu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Haleluya. Hitung berkat satu persatu. Haleluya. Bisakah kita menghitung berkat Tuhan satu persatu? Wow, rasanya tidak bisa lagi. Setiap langkah kita sesungguhnya semua karena kebaikan Tuhan. Sampai di sini pun karena kebaikan Tuhan. Haleluya, betapa banyak orang yang tidak dekat, tidak tinggal dalam perlindungan Tuhan. Saudara tahu kan? Ada banyak hal yang mereka alami, saudara dikasih. Tapi kalau kita saat ini ada sebagaimana kita ada, itu cuma kasih karunia, anugerah dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Dialah layak yang kita sembah, kita puji, saudara kasih. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu. Itulah sebabnya kenapa kita puji Dia, karena perbuatan yang dahsyat, yaitu mengampuni segala kesalahan kita. Sebagai tanda Dia telah mengampuni segala kesalahan kita, kita diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Bahkan Tuhan Yesus bilang, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya, nama kita adalah nama yang tertulis di buku kehidupan sampai selama-lamanya. Dan Mazmur itu berkata juga demikian, saudara kasih, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Haleluya. Layak, saudara kasih. Dialah yang menyembuhkan segala penyakit kita.
Haleluya. Karena segala kesengsaraan penyakit kita telah ditanggungnya di kayu salib. Yesus telah mati. Dan bilur-bilur itulah yang menyembuhkan segala penyakit kita. Dialah yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Oleh karena itu kita tidak pernah takut terhadap maut. Karena sangat maut itu sudah dikalahkan. Haleluya. Kita tidak takut kepada lubang kubur yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Wow, luar biasa Tuhan kita. Amin. Dia kasih mahkota kita dengan kasih setia dan rahmatnya yang luar biasa itu. Sungguh kita berkata, Tuhan, kita tidak layak sesungguhnya terima itu. Oleh karena kebaikan, kemurahan, kesetiaan Dia, belas kasihan kemurahan Dia, Dia berikan itu kepada kita. Dia yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Jadi saudara kasih, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Haleluya. Mulai sekarang saudara kasih, jangan biarkan sedetik pun saudara kasih kita lupakan kebaikan Dia. Biarlah mulut ini selalu berkata haleluya, puji Tuhan. Sekalipun cuma dengan kata seperti itu, satu kalimat saja. Haleluya, puji Tuhan, Engkau baik Tuhan. Saudara kasih, kalau saudara berkata seperti itu, saya yakin percaya. Saya tidak perlu tunggu waktu yang tepat kapan ya saya akan ngomong seperti itu. Iya enggak? Betul tidak? Kapan saja kita mau bicara seperti itu. Ketika kita tidur, ketika kita duduk, ketika kita bangun, ketika kita melakukan apa saja. Puji Tuhan, haleluya, Engkau baik dan luar biasa. Itu saja sudah pujian kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih, dalam ibadah saudara harus dimulai dengan pujian, dengan penyembahan. Artinya sebelum kita menerima berkat-berkat Tuhan, sebelum firman Tuhan disampaikan, lakukanlah dan akuilah eksistensi, ekspresikanlah itu kebaikan-kebaikan Tuhan, kekaguman kita kepada Tuhan melalui pujian penyembahan. Haleluya. Oleh karena itu carilah lagu-lagu yang bisa menaikkan kekaguman kita kepada Tuhan. Haleluya. Sehingga setiap orang yang mendengar menjadi gentar kata firman Tuhan, menjadi takut, menjadi bergetar mendengar pujian yang kita naikkan. Saudara kasih, itu tanda kita mengakui kebesaran perbuatan yang ajaib. Saudara kasih, yang kedua saudara kasih, siapakah yang harus memuji Tuhan? Saudara, semua mereka yang mencari Tuhan itu memuji Tuhan. Mazmur pasal 22 ayat 27, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Haleluya. Jadi kalau saudara berkata, saya mencari Tuhan, hidup saya hanya untuk kebaikan, untuk kekaguman saya kepada Dia, tetapi engkau tidak pernah memuji Tuhan, engkau tidak sesuai dengan firman. Orang yang rendah hati, orang yang mencari Tuhan, pasti bibir, hati dan mulut memuji-muji kebesaran Dia. Walaupun seperti dia katakan, Tuhan terima kasih, Engkau baik, haleluya, Engkau kasih. Saudara, beberapa kali saya di pesawat pernah, di kendaraan bis, di kereta, Bapak orang Kristen ya, Bapak pendeta, dan mana dia tahu? Saya tidak tulis di sini dada saya pendeta, saya tidak tulis di jidat saya pendeta, saya tidak pakai baju yang tulisan orang Kristen tidak. Tetapi rupanya tanpa saya sadari, saudara, menjadi gaya hidup saya. Kadang-kadang saya duduk saja saya katakan, puji Tuhan, haleluya. Itu sorry kasih, itu gaya hidup sorry kasih. Puji Tuhan, haleluya. Nengok dia, orang Kristen. Pernah naik bis sorry kasih, ada anak ini, anak remaja mungkin mahasiswa mau kuliah. Saya nyanyi itu, baca nyanyi ini lagu, wali di bis. Pas saya turun, apa orang Kristen? Itu saya kasih. Harus saya kasih, memuji, menyembah Dia, dan jadikan itu gaya hidup. Amin.
Saudara, kalau kau masak kau memuji Tuhan, masakanmu lebih enak dari biasanya. Pasti saya kasih. Karena ada bumbu-bumbu yang luar biasa yang jatuh dari bibirmu. Tidak saya kasih. Pasti kalau masakan itu dinyanyikan dengan pujian karena dia suka kita, pasti masakan juga. Saudara, siapakah yang harus memuji Tuhan? Semua yang bernapas, kata firman Tuhan, harus memuji Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, kalau engkau tidak memuji Tuhan, kata Yesus, nih batu-batu nih aku bisa perintahkan memuji Tuhan. Masa engkau mau jadikan seperti batu sama Yesus? Keras kepala seperti batu, kan enggak saya kasih. Tapi firman Tuhan, semua yang bernapas, saudara yang hidup itu memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Saudara, pohon-pohon itu aja mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan. Burung-burung semua. Kapankah kita harus memuji Tuhan? Setiap saat, kata firman Tuhan. Mazmur pasal 34 ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Pujian-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Haleluya. Mulai sekarang saya kasih ya. Buang itu kata-kata kutuk. Buang itu kata-kata negatif. Itu tidak ada artinya. Itu sampah. Kata Rasul Paulus, semuanya sampah. Kalau sampah kan bau, itu saya kasih ya. Kadang-kadang kalau sampah tidak dibuang-buang, itu yang keluar itu lalat. Lalat begitu. Saudara. Haleluya. Mulai sekarang pujilah, biarkanlah mulut mengeluarkan puji-pujian kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, pujilah Tuhan. Kapan kita memuji Tuhan? Dalam segala keadaan. Baik susah, baik senang, baik sehat, sakit, ada uang, tidak ada pilihan uang. Memuji Tuhan dalam segala keadaan. Dalam keadaan stres, tegang, dalam santai, dalam situasi apapun juga, ingatlah Dia dan rendahkanlah Dia dan carilah, rendahkanlah dirimu dan carilah Tuhan, maka engkau akan memuji Tuhan. Dan ketika engkau memuji Tuhan, Dia yang dipuji tidak akan tinggal diam. Percaya. Apapun masalahnya, Dia akan ikut bekerja, turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Engkau akan diuburkan, engkau akan dikuatkan, engkau akan diteguhkan, engkau akan diberkati, engkau akan disertai dengan kasih dan kuasa yang ajaib. Haleluya. Dan engkau akan melihat perkara-perkara yang besar, bahkan yang tidak pernah kau dengar, tidak pernah kau lihat, dan tidak pernah dalam hatimu. Janji Tuhan itulah yang akan diperlihatkan kepada kita dalam segala keadaan. Oleh karena itu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-18 firman Tuhan berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Setiap saat, setiap keadaan. Di manakah kita akan memuji Tuhan? Pertanyaan lainnya, saudara, seperti kita saat ini di tengah-tengah umat Allah. Hari ini kita telah memuji Tuhan. Besok kita melompat-lompat, ya. Di tempat ini saya kasih lagu-lagu pujian yang mengagungkan, meninggikan Dia. Mazmur pasal 22 ayat 23. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Adakah tadi ketika pujian naikkan ada yang diam? Tidak ikut nyanyi. Kalau saya jadi WL, saya tahu siapa yang nyanyi, saya tidak. Saudara, dan saya biasa suka lihat kalau orang tidur, saya kasih begitu. Dia sadar, oh iya, nyanyi. Haleluya, nggak usah disuruh, senyum saja. Nggak perlu bolak-balik itu. Aduh, bisa nggak lagunya? Jangan saya kasih. Pandang dia, saya kasih kartu. Biarkanlah kita konsentrasi penuh pada Tuhan. Dan biarlah setiap yang di tempat ini ketika Tuhan bukan dipimpin oleh manusia, tapi dipimpin oleh Tuhan sendiri.
Haleluya. Ketika kita fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan fokus kepada kita. Dia akan lakukan perkara yang besar di tengah-tengah jemaat Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan beritakan kepada kita, kalau saudara di gereja, kalau saudara di tengah-tengah jemaat dimanapun berada, di dalam ibadah keluarga kah, di dalam ibadah doa, ya, di dalam rumah doa, di tempat Papa Pendeta seri batu bara yang sedang dipersiapkan, di sanalah kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan biarkan saudara kasih kita terdiam. Biarlah terus kita kagum akan Dia. Saudara, di mana kita memuji Tuhan? Di antara bangsa-bangsa. Indonesia adalah negara yang paling banyak suku bangsa. Dan di Indonesia, di tengah-tengah mereka lah kita harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan, meninggikan Dia. Nyatakan imanmu kepada mereka. Mazmur pasal 57 ayat 10 firman Tuhan berkata, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya, puji Tuhan. Nyanyikan itu senang kasih. Mungkin cuma berapa yang tidak ada kata-katanya, hanya cuma suara berapa itu ya. Tidak ada kata-kata. Tahu saudara kasih, ketika kau katakan seperti itu, tapi rohmu bicara tentang keagungan Tuhan, Dia bisa melakukan apa saja saudara kasih untuk di sekitarmu yang mendengar suaramu itu. Dia akan merasa mungkin damai sejahtera, sukacita, atau diingatkan akan kebaikan Tuhan. Haleluya. Lakukan itu saya kasih. Bahkan di manakah kata firman Tuhan, di tempat tidur kita pun. Kadang-kadang saya berkata begini, Tuhan, jiwaku, tubuhku kan tidur, tapi biarlah rohku tetap menyatu. Kita bisa menjamkan mata kita lalu kita istirahat fisik kita, jasmani kita. Tapi biarkanlah roh kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa orang sering bertemu dengan Tuhan setiap kali melihat pemegahan keagungan Tuhan. Karena ketika dia tidur, dia ingat Tuhan. Maka Tuhan ingat dan dia perlihatkan ketika tidur pun kebaikan-kebaikan, kedahsyatan. Mazmur pasal 3 ayat 7, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorak mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang malam, sepanjang kawal malam. Saudara, ada dua hal yang kita akan memberkati Tuhan. Yang pertama, pujian kita telah dengarkan. Yang kedua, kita memberkati Tuhan melalui penyembahan. Penyembahan adalah apa saya kasih? Adalah ekspresi dari kekaguman dan penghargaan. Maka penyembahan adalah, pujian adalah ekspresi dari kekaguman dan penghargaan kepada Tuhan. Maka penyembahan adalah ekspresi dari kasih dan pemujaan kita kepada Tuhan. Berbeda saya kasih. Penyembahan itu lebih dalam karena kita mengasihi Dia. Karena kita memuja Dia, itulah penyembahan. Kita bisa mengagumi dan menghargai apa yang telah dilakukan seorang tanpa mengasihi Dia. Begitu pula terhadap Tuhan. Bisa menaikkan pujian, tapi kau tidak bisa melakukan penyembahan kalau kau tidak punya kasih. Harus sering kasih penyembahan harus ada hubungannya dengan kasih kita kepada Tuhan. Dan itu hanya bisa dapat diekspresikan dengan memberikan seluruh hati dan hidup kita kepada Tuhan. Orang yang menyembah itu adalah orang yang masuk ruang yang kudus, bahkan ruang yang maha kudus. Dan orang itu adalah orang yang telah mempersembahkan bukan tubuhnya saja, tapi jiwa dan rohnya. Hatinya dia serahkan kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
Mazmur pasal 12 ayat 33. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelih. Mengasihi Tuhan lebih dari segala korban bakaran dan korban sembelih. Saudara, ini disampaikan bukan oleh Yesus Kristus, tapi orang Farisi yang mengerti tentang tabernakel. Ketika mereka bertanya tentang hukum yang utama, kasihlah Tuhanmu, kasihlah manusia. Lalu orang Farisi itu menjawab seperti ini. Memang benar katanya, mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran korban sendiri. Dan Yesus mengkonfirmasikan itu benar. Oleh karena itu Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan dia berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Orang Farisi selalu, Yesus bilang, rendah di hadapan Yesus, karena mereka hanya menguji dengan mulut saja. Tapi untuk orang ini, katanya, engkau bijaksana, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi bertanya sesuatu kepada Yesus. Dalam Matius pasal 12, 30 pasal 11. Saudara, upacara-upacara orang Yahudi, Israel saya kasih, tradisi dan keagamaan bangsa Israel dalam perjanjian lama berubah menjadi sangat memuakkan bagi Tuhan. Dan jangan sampai pujian penyembahan kita pun seperti bangsa Israel, menjadi muak bagi Tuhan. Karena apa? Karena hatinya jauh dari Tuhan. Mereka muji menyembah Tuhan hanya sampai mulut saja, tapi hatinya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, untuk apakah korbanmu, kata Yesaya pasal 1 ayat 11-16, yang banyak-banyak firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari lemah lembu, anak lembu gemukan, darah lembu jantan, dan domba-domba dan kambing-kambing jantan tidak kusukai. Padahal ini hukum Taurat harus dilakukan, tapi Tuhan bilang, aku sudah tidak sukai, aku jemu, aku muak, aku tidak suka. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntutmu itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak lataran baik itu? Jangan lagi bawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengar, sebab tanganmu penuh dengan darah. Saudara yang kasih, pujian penyembahan itu adalah pekerjaan yang paling tinggi. Dia ada di ruang kudus dan maha kudus. Oleh karena itu, orang yang mempersembahkan pujian adalah orang yang harus mengkuduskan diri, yang menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Yesaya pasal 13 berkata demikian, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafal. Haleluya. Suatu saat mungkin tidak boleh juga ketika kita bernyanyi dengan lagu-lagu yang kita sudah hafal, lalu berhenti dan mulai bermasmur, berglosolali dan kasih, mengagungkan Dia dengan kata-kata yang keluar dari hati kita sendiri, bukan dari lagu yang diciptakan oleh manusia. Sembah dan agungkan Dia dengan kasih. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Tuhan harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Sembahlah Dia dengan kasih. Saudara, penyembahan itu dalam dilakukan yang pertama di dalam roh kita. Roh kita sering disebut
Batin dalam bahasa Inggris itu inner man, manusia batin. Penyembahan yang benar apabila batin kita menanggapi apa? Menanggapi bisikan Roh Kudus. Jadi itu bukan sesuatu yang kita rekayasa, tidak bisa kasih. Kalau kau ingin menyembah Tuhan, pujian gampang kau sampaikan tentang keagungan Tuhan. Tapi saya kasih, kalau untuk penyembahan, saya harus mengkonfirmasikan kepada Roh Kudus. Bicara dengan Roh Kudus, baru dia akan katakan. Saya kasih, penyembahan yang benar dari batin kita menanggapi bisikan Roh Kudus yang menatakan kasih dan pemujaan pada Allah. Penyembahan seperti ini biasa berupa kata-kata pujian, penuh kasih dan pemujaan tanpa kata-kata. Penyembahan yang benar, saya kasih, memerlukan Roh Kudus yang bekerja di dalam roh kita. Oleh karena itu hanya yang telah lahir baru dan roh melalui iman kita dalam Kristus Yesus dapat menyembah Tuhan, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan orang-orang yang berjalan bersama dengan Roh Kudus yang bisa menyembah Tuhan, saudara yang dilahirkan di dalam roh, saya kasih. Oleh karena itu saya kasih, jangan heran kata firman Tuhan. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, supaya kita bisa, kalau kita dilahirkan, maka Roh Kudus akan bersama dengan kita. Dan Roh Kudus itu akan membisikkan kepada kita bagaimana kita berdoa, bagaimana kita menyembah Tuhan. Saudara, yang kedua, di dalam kebenaran saya kasih. Menyembah Tuhan bukan hanya di dalam roh, tapi juga di dalam kebenaran. Artinya saya kasih, menyembah Tuhan itu harus sesuai dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu firman Tuhan, Alkitab saya kasih. Kebenaran itu Yesus Kristus, pribadi Yesus. Harus menyembah sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Kalau saudara bicara tentang Nadab dan Abihu, Tuhan kasih itu mati karena dia mempersembahkan api yang asing. Saudara baca dari Bilangan pasal 3 ayat 4 saya kasih. Nadab dan Abihu ini anak seorang imam saya kasih. Memang tugas dia biasa, memberikan persembahan penyembahan kepada Tuhan. Tapi dihukum mati oleh Tuhan. Saudara ini kasih peringatan itu disampaikan kepada kita. Betapa pentingnya bahwa kita menyembah Tuhan, mengikuti kebenaran Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam pelayanan keimaman itu, pelayanan penyembahan yang kasih. Saudara, di dalam tabernakel pelayanan itu adalah penyembahan itu adanya di ruang kudus seperti tadi saya sampaikan, bahkan masuk ke ruang kudus. Saudara tahukah saudara kasih, ketika orang mau masuk ke ruang kudus, dia benar-benar harus mempersiapkan diri. Dia harus menggunakan pakaian seorang imam, berikatkan kebenaran saya kasih. Baju seorang imam saya kasih. Ada pengorbanan penyucian yang dilakukan, tidak boleh sembarangan. Oleh karena itu imam harus diikat kakinya, dikasih kerincing-kerincing. Kalau dia tidak siap masuk ke penyembahan Tuhan, dia bisa mati di dalam. Dan kalau kerincing-kerincingnya udah gak bunyi, orang tahu, wah ada masalah dengan imam tersebut. Dan orang tidak boleh masuk ke dalam untuk menyeret mayat itu. Ditarik itu pakai tali, gak boleh masuk sembarangan penyembahan. Jadi saudara akan percuma saudara kasih menyembah Tuhan kalau kau tidak persiapkan penyembahan. Saudara, Wahyu pasal 1 ayat 5 berkata demikian. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari orang mati, dan yang saksi yang setia, yang pertama bangkit dari orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, bagi Bapaknya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara harus berdasarkan itu. Saudara telah ditebus oleh Kristus untuk menjadi imam, karena Dia sedang membangun kerajaan ini.
Engkaulah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Terima kasih. Imamat yang najat untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Saudara, para imam itu mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baik untuk masuk ke ruang kudus dan maha kudus, untuk menyembah Yehova Tuhan. Demikian juga kita sekasih. Sebelum kita masuk ke ruang ini, tempat ibadah, atau ke kamar kita, atau kita sedang menggunakan tubuh kita sebagai bait Allah untuk menyembah Tuhan, persiapkan sebaik-baiknya. Saudara kasih, minta kekudusan dari Tuhan, minta pengampunan saudara kasih. Kalau tidak, seperti Nadab dan Abihu, atau pujianmu adalah pujian yang mati. Saudara kasih. Haleluya. Pujian yang mati itu seperti yang anak saya sampaikan. Dia ikut ibadah, kayak pujiannya nggak enak ikut. Dia terasa saya kasih. Pujian itu nggak enak, nggak naik. Mati pujiannya saya kasih, walaupun suaranya keras seperti dipaksakan menjadi keras. Saya kasih ekspresi pujian dan penyembahan. Saya kasih, menurut Alkitab itu harus dengan mulut kita. Itu menyanyi, memuji Tuhan, bermazmurlah dengan pujian, dengan memuji Tuhan. Dari pujian, pujilah hai jiwaku, kata Daud. Dengan berteriak, bisa saya kasih menyembah Tuhan. Tuhan, tolong saya. Haleluya, kau dahsyat dan luar biasa tuh. Untuk pemimpin budian dari Bani Korah katanya, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elukanlah Allah dengan sorak-sorak. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan tangan kita, bisa mengangkat tangan kita sekalipun mungkin tidak ada suara. Kita angkat dia, kita hampiri dia dengan tangan kita, saya kasih. Mengangkat tangan, saya kasih. Demikian aku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Bertepuk tangan, saya kasih. Untuk memimpin pujian dari Bani Korah, kata firman Tuhan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, lulukanlah Tuhan. Dengan alat musik, saya kasih. Dengan gambus dan kecapi, dengan rebana dan tari-tari. Pujilah Tuhan. Wow, saya kasih, kalau kita bisa menggunakan semua itu. Bahkan dengan tubuh kita, bukan hanya dengan mulut saja. Berdiri, mengagungkan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdiri. Kenapa berdiri? Karena dengan pujian kita seolah-olah kok adanya tidak layak kalau kita memuji Tuhan dengan duduk. Lalu kita berdiri, kita mulai nyatakan kebesaran Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Bukan bermalas-malasan duduk di bawah di kursi sorry kasih. Tapi kita berdiri. Pujilah Tuhan segala hamba Tuhan yang datang melayani rumah Tuhan pada waktu malam. Berlutut, menundukkan diri. Menari, melompat-lompat seperti Daud dengan penuh sukacita. Ada banyak hal yang kita bisa ekspresikan untuk menyembah dan memuji Tuhan. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan dengan perbuatanmu yang masyhur. Engkau penuh pembuat keajaiban. Bermazmurlah dan bernyanyilah bagi Tuhan sekasih. Sebab Tuhan baik. Tuhan luar biasa. Amin, saya kasih. Saya mau tutup dari Mazmur pasal 86 ayat 8, 10, 12 dan firman Tuhan berkata demikian. Inilah yang disampaikan oleh Daud. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Bisakah kita katakan yang sama seperti Daud katakan? Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tidak ada yang lain saudara. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hati dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan jadikan hal yang utama dalam kehidupan kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kita akan putuskan menjadi penyembah yang benar dan menyembah kepada Tuhan dengan sebenar-benarnya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian.
Mari kita bangkit dari ekspektasi. Kita akan mengucapkan terima kasih dengan doa atas firman yang kita terima. Bapa. Glory, haleluya. Engkau dahsyat dan luar biasa. Amin. Engkau menjadi kekaguman kami. Engkau menjadi tempat penyembahan kami. Tidak ada waktu lagi untuk yang lain, hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman. Engkau akan menaikkan dari sekarang supaya kami menjadi penyembah yang benar. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati sekasih. Amin. Sampai. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Pada saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, kita akan menggunakan kepala untuk berdoa. Terima
minggu besok Ibu Eka Mone Bukan Mani, Mone. Hah? Bukan Mani, Mone. Ya, MCWL besok, minggu besok Ibu Eka dan pelayanan firman Tuhan Bapak Pendeta Seri Batubara, puji Tuhan. Amin. Kita berdoa ya, berdoa untuk tempat ibadah yang sedang lagi dicat-cat oleh Bapak Pendeta Seri Batubara ya, supaya nanti kita bisa berdoa juga di sana ya Pak. Ya, sama-sama kita berdoa, kita doa. Saya dibuka pelayanan di sana. Tuhan selalu memberkati. Haleluya. Kita bangkit berdiri dan doa syafaat. Saya undang Pak Seri Batubara untuk berdoa syafaat pada siang ini. Kita angkat pujian lagu kiranya. Haleluya. Amin. Haleluya. Pada siang hari ini sungguh kami bersyukur buat semua kebaikan yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Sungguh pada saat siang hari ini Tuhan, kami diberkati oleh karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami di siang hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami semua yang mengalami pergumulan, yang mengalami persoalan, yang membutuhkan jawaban dalam kehidupannya. Haleluya. Karena Tuhan Yesus, karena Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, maka Tuhan, kami sudah menerima
menerima berkat-berkat itu dari Tuhan. Kami imani, kami percaya masalah kami sudah selesai. Amin. Persoalan kami sudah selesai ya Tuhan. Bahkan setiap kami mengalami sakit penyakit, Tuhan kami percaya oleh kuasa bilur-bilur-Mu, kami semua yang sakit disembuhkan, dipulihkan, dilahirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya, disalibkan, mencurahkan darah bagi kami semuanya, yang tergantung tubuhnya terluka bagi kami semuanya, sehingga kesembuhan menjadi bagian kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kami semuanya ya Tuhan. Untuk gereja CMC Ephata Victory Ministry Tuhan, kami berdoa, kami memohon Tuhan, biarlah kami menjadi umat yang setia kepadamu. Haleluya. Yang selalu bersama-sama bergandengan tangan. Amin. Untuk membesarkan kerajaan surga. Amin. Menjadi keluarga Ephata Ministry ya Tuhan Yesus yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Ikat tali kasih kami Tuhan, untuk selalu bergandengan tangan. Kami saling menguatkan, saling mengasihi. Haleluya. Kami percaya Roh Kudus memperbarui hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, jiwa-jiwa baru. Tuhan, kami percaya melalui hidup kami memberitakan kasih Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan. Kami Tuhan mau dipakai menjadi alat Tuhan untuk mengembangkan kerajaan surga. Berkati Tuhan, kami berdoa untuk jiwa-jiwa baru. Kiranya kebaikan Tuhan menjamah setiap hati, sehingga mereka bisa datang berkumpul di tempat ini. Amin. Segala roh-roh yang najis, segala roh-roh yang mengikat, roh-roh yang menolak, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Sehingga kemenangan menjadi bagian umat Tuhan. Haleluya. Tempat ini dipenuhkan oleh jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang rindu mengenal. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun bersyukur karena Tuhan telah memberikan Bapak Gembala Sidang bagi kami. Haleluya. Sebagai Bapak rohani kami ya Tuhan. Haleluya. Berkati hamba-Mu Pastor Herman Gideon ya Tuhan. Haleluya. Berkati kehidupan beliau, berikan kesehatan. Amin, amin. Mengembalakan di tempat ini. Amin. Pelayanan di CMC Ministry Tuhan, di CMC Tuhan berkati kehidupan beliau. Haleluya. Di mana-mana Tuhan pakai, ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Haleluya. Memenuhi Bapak Gembala Sidang kami. Kami serahkan tempat ini ke dalam kuat kuasa tangan Tuhan. Berkati tempat ini, amin. Berkati perumahan ini ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah-limpah. Kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan negeri ini, presiden, wakil presiden, aparat keamanan, para menteri, bahkan para petugas COVID-19 Tuhan. Berikan mereka roh hikmat yang datangnya dari Tuhan, sehingga negeri ini bisa dikendalikan kesehatannya oleh karena kuasa Tuhan. Amin. Yang campur tangan atas Indonesia. Kami tolak segala roh-roh atau virus-virus bakteri COVID yang hendak mengganggu negeri ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa Tuhan itu ajaib dan dahsyat. Berkat Tuhan memberkati negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami percaya Tuhan, kami pulang membawa berkat daripada-Mu. Ketika kami beraktivitas di hari-hari berikutnya, ada kuasa Tuhan menyertai kehidupan kami. Dan siang ini Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Haleluya. Angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menjaga dan melindungi. Tuhan memancarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera daripada Bapa kasih daripada Tuhan Yesus dan bersekutu dengan Roh Kudus menyertai susu kami hari ini besok dan sampai malam.
Tuhan sudah akan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Yesus penuh